bisa nyari gitu. Kalau ngoding itu bisa lihat internet lah, nggak perlu dihafalin. Nah ini contohnya gitu. Ini apa sih? Ini harusnya dipakai buat kondisional lah. Ya ini matematika dasar lah, harusnya udah tahu kalian. Di Kotlin itu sama aja pemakaiannya. Nah kayak gini buat penggandaan. Nah, terus operator matematika. Nah untuk hasil matematikanya itu tergantung tipe data yang kalian pakai. Harusnya di lain-lain sama aja, juga di bahasa pemrograman yang lain. Misalnya ini kan 1+1 pakai tipe data integer nih, hasilnya udah pasti integer juga. Nah terus ini juga pakai double, dia hasilnya udah pasti double juga. Itu aja sih, harusnya udah gampang aja ini. Apa sih namanya, nggak perlu dipikirin terlalu banyak lah untuk ini. Untuk numerik, oh ini ada Kotlin menyimpan angka sebagai primitif. Harusnya ya sama-sama aja sih semua. Untuk bahasa pemrograman yang lain juga angka-angka itu dia pakai apa sih namanya, tipe data primitif semua lah, kayak integer, double dan lain-lain gitu, float ada gitu. Nah terus yang tadi udah aku sampaikan tadi, tipe data untuk angka itu ada dalam pemrograman. Kalau yang belum tahu, itu tipe data biasanya dipakai dalam bahasa pemrograman itu ada ini, ada long, itu tipe data yang paling banyak, dari -2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 -1 gitu. Terus yang biasa paling sering dipakai integer gitu, angkanya seginilah. Terus ada yang pendek, ada short sama byte. Pemakaian tipe data ini tergantung kondisi aja biasanya. Nah terus ada angka yang pakai koma, itu ada double sama float. Double sama float ini bedanya cuma di signifikan angka di belakang komanya aja. Kalau double itu bisa lebih panjang gitu angka di belakang komanya. Terus ada char, itu biasanya angka-angka yang ada di Unicode 16 bit. Pokoknya karakter yang ada di keyboard kalian lah, itu bisa dipakai di char gitu. Terus ada boolean, itu biasanya apa ada benar atau salah gitu tipe datanya. Di pemrograman itu biasanya ada ya benar atau salah, true or false gitu. Nah tipe data boolean ini untuk menyimpan benar atau salah itu. Untuk operasinya itu nggak pakai operasi matematis. Tadi ada operasi kondisional, ada ini disjungsi lambat atau or, konjungsi lambat ada and, sama negasi. Bagi kalian yang mau lebih tahu ini, ada di, kalau nggak salah itu gerbang logika, bisa kalian cari aja di Google itu kalau mau tahu lebih lanjut apa sih itu operasinya ini. Nah ini jenis operan, sama aja sih yang tadi, kayak misalnya ini integer sama integer, hasilnya bakal integer juga, ini sama. Nah terus kalau integer sama double, itu hasilnya udah pasti double juga. Terus ada menetapkan in ke byte. Oh ya, di Kotlin itu nggak bisa asal pindahin tipe data ya. Misalnya tipe data ini kan integer gitu. Kalau kita mau pindahin ke tipe data ke variabel B yang tipe datanya byte, itu nggak bisa, dia bakal error. Nah solusinya itu kita konversi pakai udah ada disediain sama Kotlin itu fungsinya,
ada to byte, ada to in dan lain-lain gitulah buat konversi apa nilai dari tipe data yang sebelumnya ke yang kita inginkan gitu. Jadi nggak bisa langsung sama dengan i gitu. Harus kita i titik to byte dulu gitu. Nah, terus ini ada buat konstanta numerik. Kalau angkanya panjang-panjang gitu, kalian bisa pakai garis bawah di angkanya. Terus string. Nah, string ini itu gabungan dari tipe data char yang sebelumnya tadi. Char tadi kan untuk simpelnya karakter yang ada di keyboard kalian lah gitu. Nah, terus untuk string ini itu gabungan dari char gitu. Jadi dia bisa menyimpan banyak char gitu. Membentuk sebuah string atau simpelnya kalimat lah gitu. Terus string itu dipakai kutip ganda ya. Terus ada juga beberapa string itu yang bisa pakai enggak beberapa. Emang string literal lah namanya kalau ada karakter escape-nya. Nah, terus ada juga string yang pakai kutip ganda 3 kali. Itu apa bedanya sih? Bedanya itu kalau yang pakai rangkap 3 ini dia bisa enggak sebaris gitu. Kalian bisa pakai enter, bisa bikin beberapa baris di kode stringnya gitu. Terus cara menyambung string. Nah, cara menyambung string itu gampang aja. Kalian bisa di sini kan ada variabel integer nih. Itu bisa langsung kalian masukkan ke dalam string, tinggal pakai tanda dolar ini. Nanti langsung masuk ke stringnya. Terus tanda plus ini langsung menyambungkan sama string selanjutnya gitu. Nah, jadi buat menyambungkan string itu pakai tanda plus saja. Terus tanda dolar ini buat memasukkan nilai variabel ke dalam string. Terus ada, oh iya, kalau nggak salah, pakai plus ini juga bisa menyambungkan, misalnya ada ini nih, variabel number of dogs, kalian pluskan ke sebelah sini, itu bisa nyambung juga. Ekspresi template string dolar. Nah, misalnya ini tadi nih, ada variabel i kan sama dengan 10, itu kalian pakai i dolar i itu bisa langsung masuk ke stringnya gitu. Bisa juga di awal, kurung awal. Nah, bisa juga pakai masukkan ke dalam ini, apa namanya, kurung awal. Jadi kalau kayak gini kan dot length-nya kehitung masuk stringnya nih. Kalau kayak gini dia memanggil fungsi length, jadi mengetahui panjang s gitu. Mungkin yang belum pernah ngoding agak bingung ya aku cepat jelasannya, tapi supaya kalian paham itu kalian harus praktek gitu. Di lesson Android-nya kan ada tuh. Mungkin kalian bisa ikutin contoh-contoh di situ. Nah, lanjut lagi. Ekspresi template string. Nah, yang ini tadi ada kurung awal. Kalau sebelumnya kan kalau kita pakaiin ini, dia langsung memanggil variabel ini ke dalam stringnya. Kalau kita kurung awal, dia bakal menjadikannya fungsi numerik nih. Dia dijumlahkan dulu, baru masuk ke stringnya. Jadinya dijumlahkan jadi 15. I have 15 item of clothing gitu. Nah, terus ada variabel di Kotlin ini. Cara membuat variabel itu ada 2. Ada pakai var sama val gitu. Sebelum itu ada sama
kayak di Python, di Kotlin ini, dia tipe datanya bisa menentukan sendiri gitu dari compilernya. Jadi otomatis gitu. Tapi bisa juga kalian deklarasikan secara eksplisit gitu. Misalnya tipe data yang mau kalian bikin itu integer. Langsung aja kalian tulis tipe datanya integer di situ, di variabelnya. Nah, terus yang dapat dan tidak dapat dirubah tadi, itu yang pakai var sama val tadi. Nah, untuk yang var ini, itu tipe datanya bisa kalian rubah. Jadi kalau misalnya ini udah kalian tulis var width sama dengan 12 gitu, terus di bawahnya nanti kalian tulis width sama dengan 13 itu bisa. Tapi kalau pakai val, dia nggak bisa diganti lagi nih. Jadi misalnya kalian tulis lagi di bawahnya nanti name kalian rubah gitu, jadi apa stringnya, nggak bakal kerubah, dia bakal error. Biasanya itu banyak dipakai di Android itu, val, supaya variabelnya nggak kerubah-rubah lagi. Tapi var juga banyak dipakai kok. Nah, ini contohnya. Kalau var con sama dengan 1, kalian tulis con sama dengan 2, itu bakal kerubah nih nilai connya. Tapi kalau val size sama dengan 1, kalian rubah nilainya jadi size sama dengan 2, dia bakal error. Muncul error di hasil compile-nya. Nah, untuk bersyarat ini kondisional. Di dalam pemrograman ada namanya kondisional. Itu ada if or if else, pernyataan when, loop for sama loop while. Untuk yang if else ini kondisional, yang ini untuk kondisional perulangan gitu. Yang 3 di bawahnya nih. Yang when enggak, yang for sama while yang perulangan. Sama-sama aja sih. Untuk yang udah pernah ngoding, nah di sini cara pembuatan if else-nya sama aja. Kalian tulis if dalam kurung ini kondisinya, misalkan ini kondisinya number of cups lebih besar dari number of plates, dia bakal ngeprint too many cups. Tapi kalau nggak terpenuhi, dia bakal ngeprint not enough cups. Di sini karena kondisinya nggak terpenuhi, dia ngeprint yang di else. Untuk if itu nggak usah pakai else, itu nggak apa-apa ya. Tapi dia nggak bakal ngejalanin apapun nantinya kalau kondisinya nggak terpenuhi. Terus if dengan banyak kasus itu bisa aja pakai if, else if, terus else paling bawahnya nanti. Cara penulisannya sama aja kayak sebelumnya tadi. If dulu, terus kondisinya, terus di dalam kurung-kurung awalnya ada apa yang dijalankan kalau kondisinya terpenuhi. Terus kalau nggak terpenuhi, dia lanjut ke else if, kondisinya lagi, terus ke apa yang dijalankan kalau kondisi terpenuhi, sampai seterusnya. Mau berapapun else if yang kalian buat tuh nggak masalah juga. Sampai terakhir ada else kalau yang sebelum-sebelumnya nggak terpenuhi. Terus rentang apa nih, rentang number of student. Oh, ini kalau dalam Kotlin itu ada pakai rentang atau range tuh. Dia penulisannya simple aja, bisa dipakai buat kondisi. Jadi kalau misalkan number of student ini ada dalam angka 1 sampai 100, cara penulisannya 1 titik 100 gitu. Jadi dia bakal dari 1 sampai 100 di dalam. Nah, kalau variabel ini masuk ke dalam sini, dia bakal terpenuhi. Nah, catatan nggak ada spasi di sini. Satu titik sampai 1 titik 100 gitu, langsung aja. Nah, terus untuk when ini nggak terlalu beda sama if. Bedanya itu kalau kalian mau mempersingkat else if, bisa pakai when ini. Jadi kalau misalkan when variabel result
itu nilainya 0, maka dia bakal ngeprint no result. Terus lanjut lagi ke bawahnya, kalau dia nggak 0, tapi di dalam rentang 1 sampai 39 dia bakal ngeprint got result. Terus kalau enggak keduanya, else, maka print that's a lot of result. Nah, untuk pemakaian when ini, dia di sini kondisinya, di sebelah sini, terus kasih panah, literally panah ini, pakai garis sama, apa sih namanya, itu, yang ini. Nah, terus untuk when, itu else-nya wajib dipakai ya. Soalnya kalau nggak dipakai, dia bakal error nanti ya. Nggak ada else-nya. Terus lanjut lagi, kondisi loop for nih. Nah, kalau loop ini dia bakal ngebuat perulangan gitu. Nah, ekspresi di Kotlin ini kurang lebih sama di Python, dia singkat gitu ekspresinya. Jadi ada variabel paths nih, array, nilainya ada dog, cat, canary gitu. Terus kita tinggal pakein in aja gitu. Semua elemen yang ada di in paths kita ulangin, berarti kan ada 3 nih, dia bakal ngeprint elemennya. Jadi semua elemen yang ada di sini dia bakal ulangin gitu. Penulisan ini kalau mau ngulangin, ngebuat for dari array gitu. Kalau yang perulangan kayak biasa, kurang lebih aja sama misalnya di C gitu, pakai apa sih namanya, pakai kondisi angka gitu. Misalnya i 1 sampai 100 gitu, berarti perulangannya sampai 100 gitu. Nggak terlalu beda jauh sama ini juga. Gimana sih? Gue contohin aja ya. Perulangan for, nggak pakai array gitu ya. Jadi sama aja, pakai in juga. Kayak gini. Atau gimana? Saya lupa nih. Ya bakal print aja dah. Bang, izin bertanya Bang. Ya, silakan. Berarti itu mirip kayak for each lah Bang. For apa? Berarti for yang ini nih, yang di Kotlin ini, yang Pian25 ini mirip kayak for each lah Bang. For each. Oh, Kan for ada yang, each. Iya, di Python kan. Ya, berarti mirip lah Bang. Ya, mirip. Dia pakai for each itu kan di Python ada for each. Terus ada array gitu kan. Dia ngambil semua yang ada di array gitu, for each apa elemen yang ada di array-nya gitu. Terus kalau kalian mau pakai angka, bisa aja kayak gini. Masih loading. Nah kan dia, kalian bisa aja pakai in ini kalau mau pakai indeks angka. Kalau di C kan itu ada for i gitu, sama dengan 0, terus ada kondisinya sampai 10 gitu. Nah kalau mau pakai angka, kalian pakai in ini, i titik-titik 100 gitu. Dia bakal ngeindeks dari 1 sampai 10 juga. Terus kalau mau pakai for each seperti di Python, ngambil nilai dari array, tulis saja pakai in juga. Terus yang elemen ini bebas saja namanya, i atau elemen gitu, in.
pets gitu. Lanjut untuk elemen dan indeks. Nah, terus ini pets with index. Oh, ini ada indeks sama elemennya. Array itu kan ada indeksnya ya. Mulai dari doc ini kan indeks yang pertama, dia mulai dari 0, terus ini 1, 2 gitu. Nah, kalau di Kotlin kalian bisa ngambil keduanya gitu. Tulis aja di sini pakai kurung, indeks, elemen, atau apapun namanya kalian mau, i, e atau apapun itu. Terus in lagi. Nah, pets sama with index. Pet titik with index gitu. Nah, nanti nilainya bisa kalian pakai seperti yang tadi, pakai apa, tanda dolar di dalam sini, atau ini pokoknya jadi variabel lah, bisa langsung kalian pakai gitu. Nanti dia bakal ngeprint indeksnya sama elemennya itu di sini. Nah, yang tadi pakai rentang, ukur range sama rentang gitu. For i in 1 sampai 5 print i gitu. Oh ya, kalian bisa buat simple juga, nggak usah pakai kurung-kurung awal, langsung for in gini terus print i gitu. Nah, langsung dia sama aja, kalau nilainya satu, nilainya kalau kodenya 1 baris gitu. Tapi kalau 2 baris kalian harus pakai kurung-kurung awal. Terus di sini down to, kali ini turun ya dari 5 ke 1. Terus yang ini 3.6 kasih step 2. Berarti setiap nilai, setiap 2 angka gitu. 3 ke 5 berarti udah dia 35 gitu kan. Terus pakai bisa juga pakai char. Di sini dia pakai D sampai G gitu. Terus langsung di print. Dia ini bisa aja pakai apa sih namanya? Dia pakai nilai ASCII ini ya, mengurutkannya. Buat yang nggak tahu ASCII itu bisa search aja di Google, itu ada urutan urutan nilai buat char gitu. Char yang ada di keyboard kalian itu. Nah, jadi kalau nilainya di sini D kecil sama G kecil, dia bakal ngurutin dari D ke G gitu. Tapi kalau ke G besar, udah beda lagi urutannya. Mungkin lanjut lagi. Nah, untuk while, bedanya sama for tadi, dia bakal ngulang terus. Di sini dia hampir sama kayak if, tapi dia ngulang gitu. Jadi while kondisi bicycle-nya kurang dari 50, dia bakal ngejalanin ini. Nah, dipakai while ini kalian harus hati-hati. Biasanya bakalan jadi infinite loop gitu. Loopnya nggak selesai gitu. Soalnya di sini kan ada bicycle-nya 0 nih, kurang dari 50. Kalau di dalam perulangan yang nggak kita jumlahkan, nggak kita tambahin nilainya, nanti dia bakal nggak henti-hentinya gitu, ngulang. Terus di sini di print nilai akhir bicycle-nya jadi 50 kan. Cara pemakainya simpel aja, di sini while kondisi hampir sama kayak if tadi. Terus ada do while. Kalau bedanya do while sama while, kalau while ini dia kalau kondisinya nggak terpenuhi, udah dia lewat gitu. Tapi kalau do while ini, dia jalan dulu, terus cek kondisi. Kalau kondisinya terpenuhi, dia bakal kembali lagi ke do-nya, terus dicek lagi kondisinya. Jadi dia pasti jalan gitu kodenya. Kalau while ini
Kalau kondisi nggak terpenuhi ya udah nggak jalan kodenya. Itu aja sih bedanya. Yang jalan duluan kodenya, kalau yang while dicek dulu baru jalan gitu. Terus ada mengulangi loop, repeat. Wih, apa nih? Nggak pernah pakai aku repeat. Repeat 2 kali. Simple dong berarti. Diulang 2 kali gitu. Berarti hampir sama aja kayak kalau kayak kita bikin for kayak gini ya, tapi nggak ada yang bisa kita pakai dong. Nggak bisa juga. Berarti harus pakai kurung awal. Untuk repeat itu nggak pakai kurung awal tadi. Oh, ini bisa kita ambil nilainya. Nah, berarti sama aja. Kalau repeat lebih simple, repeat 10 kali gitu. Langsung, oh tapi dia mulainya nggak dari 1 ya, mulainya dari 0 nih. 0 sampai 9. Untuk ngambil nilainya, itu kita pakai it. Untuk apa sih, ngambil angkanya gitu, indeks angkanya. Terus ada list dan array. Ini list itu, ini list ya, bukan daftar gitu. Elemen dapat indeksnya, elemen dapat muncul dari sekali dalam daftar. Nah, untuk membuat list di sini, kalian bisa pakai list of, terus masukin aja nilai-nilai yang mau kalian list gitu. Jadi nama variabel list of. Nih, list ini bisa, kalau nggak salah list ini bisa beda gitu. Apa sih? Beda tipe data. Jadi mau di sini string, di sini int, kalau nggak salah bisa. Nah, untuk nge-remove isi listnya, kalian bisa tuliskan nama variabelnya, terus titik remove apa yang mau kalian remove gitu. Mengubah daftar mana yang dirujuk oleh variabel. Oh, biar file dia tetap bisa dirubah ya. Kalau list nggak terlalu pernah pakai sih list nih, jadi agak kurang berpengalaman juga. Tapi katanya di sini file isinya tetap bisa dirubah gitu. Mungkin bisa kita coba langsung. Oh, dia tergantung mutable list of-nya ini. Jadi tadi kan ada list of, yang ini kalian nggak bisa ngerubah daftarnya, tapi kalau mutable list of, ini kalian bisa merubah daftarnya gitu, yang isinya. Terus ada array. Bedanya array sama list itu, kalau list dia kalau nggak salah itu bebas gitu anunya. Daftar merupakan komponen yang diurutkan. Ya, aku agak kurang berpengalaman di sini ya. Kalau nggak salah list tadi dia bisa beda-beda gitu. Atau mungkin ada dari Ardi bisa menambahkan lewat chat buat bedanya list sama array gitu. Nah, untuk membuat array di sini kalian bisa pakai array of, terus ada nilainya gitu. Terus katanya tadi array itu, ukuran array itu udah fixed gitu, nggak bisa ditambah atau dikurang lagi ukuran arraynya.
Terus isinya sama seperti list tadi, udah bisa tetap dirubah biarpun dia false gitu. Terus dia bisa campuran juga. Dia ada bisa campuran isinya. Bisa juga berisi cuma satu jenis data. Misalnya kita mau integer, di sini kita tulis saja in array of. Terus bisa juga string array of gitu. Atau float array of gitu. Nanti isinya bakal float doang gitu. Berarti yang list yang nggak bisa. Terus bisa pakai plus juga. Jadi operator matematis plus bisa dipakai untuk, misalnya di sini ada array integer numbers sama numbers 2. Kita bikin variabel baru combined. Kita combine, kita pluskan numbers 2 sama numbers 1 yang pertama. Terus kita print di sini. Pakai cara ngeprintnya arrays titik to string combined. Nggak perlu pakai perulangan atau kayak gimana gitu, kayak di C atau C++. Langsung aja arrays titik to string, dia langsung bakal ngeprint gitu. List angkanya, list arraynya gitu. Gabungkan. Dasar-dasarnya udah sih harusnya. Untuk keamanan null ini di Kotlin itu ada pencegah null ya. Kalau kalian mungkin sering dengar gitu, kalau nilai null itu bisa berakibat fatal gitu, biarpun udah sering gitu di proyek-proyek besar ada nilai nol yang ya akibatnya jadi fatal gitu. Nah, terus di Kotlin ini ada pencegahan nilai nol untuk variabel. Secara default di Kotlin itu nggak diizinin kalau kalian deklarasikan in gitu nilai nol, dia bakal error gitu. Terus cara bypassnya gimana? Kalian tinggal deklarasiin aja integernya pakai tanda tanya gitu. Dia bakal bisa masuk nilai nolnya. Nah, ini udah diperingatin juga secara umum, jangan setel variabel ke nol karena mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, kata Google Developers Training. Terus untuk mencegah nol normal itu kalian bisa pakai kondisional. Kan tadi ada if. Jadi misalkan nih variabel number of books gitu, kalau nilainya nggak nol, kita bakal jalankan kodenya gitu. Tapi kalau dia nol, kita skip dulu kodenya. Biasanya itu kalau di Android misalnya, kalian masuk ke menu ini gitu, kalau nilainya nol gitu, dia bakal kembali ke menu sebelumnya. Kalau kalian nggak bikin pencegahan gitu, dia bakal error, aplikasinya bakal force close lah. Contohnya misalnya akun login belum ada gitu. Kalau error ya aplikasinya bakal force close, tapi kalau kalian bikin pencegahan gitu, dia bakal balik ke menu login gitu misalnya, atau menu daftar. Nah, kalau di Kotlin dia ada nggak perlu pakai if kondisional tidak sama dengan nol lagi. Langsung aja pakai tanda tanya titik gitu. Ini kan kodenya kita mau jalanin number of books. Back ini apa sih? Number of book. Ini 6. Nah, kalau di Kotlin itu simple, nulisannya bisa langsung pakai tanda tanya titik, mau jalanin fungsi apa gitu.
Tanda tanya titik back. Nah, jadi kalau kalian mau jalanin fungsi function gitu, kan biasanya pakai titik tuh jalanin function. Langsung aja pakai tanda tanya titik gitu. Nggak perlu pakai kondisional lagi. Terus ada operator tanda seru 2 kali. Jika Anda yakin variabel tidak akan nol, gunakan seru untuk masuk variabel menjadi non-null. Lalu Anda dapat memanggil metode atau properti ke dalamnya. Dan sama dengan S. S adalah null. Nah, kalau yang ini bedanya, dia bakal ngelempar exception null pointer exception gitu. Kalau nilai S-nya null gitu. Nah, apa sih ini Discord? Nah, dia kasih peringatan juga karena operator ini akan melempar pengecualian katanya. Tanda tersebut hanya boleh digunakan saat tanda tersebut akan menjadi pengecualian untuk menyimpan nilai nol. Aku jarang pakai ini sih. Aku lebih sering pakai yang tadi. Nggak tahu kok gunanya ini untuk apa. Karena kalau dia keluar exception gitu kan, otomatis bakal error gitu kan. Mungkin bakal buat mencegah itu pakai yang try except gitu. Untuk operator elpis, rangkai uji nol dengan operator. Oh, yang ini. Kalau yang ini operator elpis, dia kalau nilainya 0, dia bakal ngerubah nilainya jadi 0 gitu. Atau apapun yang kalian mau di sini. Nah, jadi kan tadi ada tanda tanya titik di sini buat pencegahan 0. Terus kalau 0 dia bakal operator elpis ini kalau nilainya 0, dia bakal ngerubah nilainya jadi 0. Nilai number of books-nya jadi 0 gitu. Terus, nah, udah selesai nih. Mungkin bisa kita rangkum dulu. Sini tadi ada menginstal Interest IDE. Enggak sih. Download aja tadi. Installnya tinggal next aja. Terus ada yang RFPL tadi untuk modding tanpa perlu compile, tanpa perlu di build, dan menjalankan fungsi main. Terus ada operator dan metode operator numerik. Terus ada jenis data, transmisi jenis, string, dan template string. Menggunakan variabel dan jenis bilangan bulat, serta variabel dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ini untuk var sama val tadi. Penggunaan kondisional, Euler control, dan struktur looping. Menggunakan daftar dan array, list dan array. Menggunakan fitur keamanan null Kotlin. Nah, mungkin itu tadi dasar-dasar Kotlin ya dari aku. Apalagi ya? Mungkin kalau mau ada yang bertanya dulu nih, bisa langsung aja open mic. Kita kuis yuk. Belum. Oh, kuis ya? Kuis yang itu sudah belum sih? Apa yang pertama, batch pertama? Batch pertama. Batch. Ya lo. Mau jalanin itu. Kayak apa kalau kita mabar gitu? Boleh, mumpung masih ada waktunya nih. Sambil kalau ada yang mau nanya juga nih. Ini kita bakal nyelesain kuis tadi. Bentar lah.
kuis. Ini bukan sih. Iya, itu les yang 1 lawan PPT tadi itu apa? Ya harusnya sama isinya. Sama lah. Isi untuk lesson 1 ini sama ya PPT tadi rangkuman dari sini lah. Anu kok broken nih. Oh, beda. Apanya yang beda? Apa yang beda di? Apa yang beda coy? Kadang introduction lesson to Kotlin mana itu ya? Intro to Kotlin lesson Mungkin 1. teman-teman ada yang udah nyelesain ini. Kirim Kalau tuh, aku sih belum. Kirim ya. kirim linknya. Wait, yang yang sebelumnya. Nah, Buka kita di kalau Android. mabar ini Buka di Android Room. Discord. Jadi ya, Benefit of Kotlin. yang intro to Kotlin tuh lain sih. Iya lah. jadi tuh beda learning pad-nya sama yang di PPT sama yang di share sebelumnya. Ini khusus untuk yang hari ini. Yang link lesson 1 loh. Heeh. Oh ya, jadi Kotlin 17 basic. orang nih. Berbeda-beda gitu. Nambah banyak ya. Gede. Ada ulun cek dulu. Kekawanan yang lain bisa buka itu, buka apa tadi? Buka Kirim yang link, Bang. ya, kirim link PPT. Ulang. Oh, Discord. audio. Di apa? Di kolom komentar. Beda lawan yang di tuh ini Kotlin kah? Yang satunya nih. Yang ini nih khusus yang sama dengan PPT. Kotlin Basic beda lagi. Tapi kalau mau Kotlin Basic juga bisa juga. Yang itu gini dulu. Nah, tuh copy itunya, Bang. Yang apa yang Udah aku kirim. android.com. Oh, sudah kah? Baik, kita mabar gini dulu sebelum ini. Bagiannya ada pertanyaan kada sih? Open mic aja lah. Kalau mau bertanya langsung aja. Jangan dibikin jadi kuliah gitu. Santai. Mau nanya Bang, Boleh. tadi tuh Lun sempat ada lihat loh java.util gitu di dalam code-nya. Jadi sebenarnya Kotlin ini masih ada hubungannya sama Java gitu kah? Terus kalau ada penggunaan Java di dalam Kotlin pakai java.util itu gimana penggunaannya Bang? Java.util. Tadi ada lihat di PPT-nya. Di sini. Benarnya kalau nggak salah ya, mungkin boleh dikoreksi kalau salah. Pembuat Kotlin ini kalau nggak salah dia mempersimpel kode dari Java gitu. Nah, terus dia bisa kode dari Java itu bisa langsung kalian pakai di Kotlin gitu. Jadi mana tadi? Java.util. Jadi library Java masih bisa dipakai. Ya, library yang ada di Java itu bisa dipakai. Package. Di Android itu masih banyak library dari yang Java dipakai buat Android-nya gitu. Padanya Kotlin. Jadi karena itu kita harus download JDK lagi gitu kah Bang? JDK. Iya. Iya, di dalam tuh habis di download lagi Bang nih. Ada tutorialnya. Download Gradle dan lain-lain gitu. Gasan andaknya tuh rasanya langsung aja di new project habis itu download langsung. Iyalah. Yuk kita install. Mulai mana nih Pan kita mabarnya Pan? Lesson 1 ya lah. Sudah pada buka linknya nih yang lain. Yang Kotlin. Nah, ini untuk install tadi. Katanya sih uninstall dulu yang Altar JDK JRE. Kalau aku masih pakai yang dulu sih. Enggak aku uninstall. Tapi kalau mau memperbarui bisa uninstall dulu terus download yang terbaru gitu. JDK sama JRE-nya. Terus kalau mau verify
instalasi JDK-nya bisa pakai kode Java / garis version gitu sama Java garis version di CMD. Install Interest IDE-nya. Nah, kan instruksi dari dia sama aja kayak aku tadi. Follow aja instruksi dari Interest IDE-nya, installernya. Harusnya sih tinggal di next doang biasanya. Terus installation-nya checks for update. Nah, buat create project-nya tinggal new project, terus pilih Kotlin JVM. Nah, ini kan yang tadi lagi. Tinggal kasih nama. Terus kalau mau pakai Kotlin REPL, langsung aja buka di tools Kotlin REPL gitu. Summary-nya ya itulah, kalau mau print hello world. Karena sudah nih apa template-nya itu dah. Hello world itu template belajar pemrograman. Pan, Ini yang di waktu kita awal itu tuh apa yang fun ya main ya, terus dalam kurung ada arts, array, string. Di sininya kan ada yang kayak itu, apa bedanya Pan? yang mana? Yang di summary tadi, summary sebelumnya. Yang sebelumnya, Oh. yang sebelumnya. Iya. Yang RGS ini kah? Mm-mm. Ini untuk parameter fungsi main aja, bener ya. Nggak tahu juga kepakainya buat apa gitu, nggak paham juga. Di PPT kalau nggak salah ada dikasih tahu. Kalau mau makainya tuh dia pakai, nggak ada juga kan dikasih tahu. Ini mungkin bisa dipakai nih RGS buat ngasih nilai parameternya, atau kalau nggak salah pas nge-build atau di tools gitu. Ya, lupa aku. Pokoknya ada cara dia ada caranya gitu buat pas nge-build itu nilai parameter font main-nya kita isi gitu RGS-nya. Oke. Agak lupa aku caranya. Pasti ada. Tapi biasanya nggak terlalu kepake sih. Nah, ini yang tadi operator numerik. Kok nggak paham dia ini operator numerik dulu baru variabel tipe data gitu. Buat yang baru mulai ngoding, kalian bisa ikutin aja instruksi-instruksi dari apa sih namanya ini, course-nya ini. Kalau belajar ngoding itu lebih mudah lewat praktek gitu, dicobain gitu kodenya. Nah, ini kodenya ini untuk hasil keluarannya ya. Yang tanda panah tuh outputnya apa? Output harus dikopas. Nah, operator numerik baru tipe data. Tipe data biasanya kalau dia biar nggak dikasih tahu pun dia bakal tahu kalau ini udah integer gitu. Biasanya nggak seharusnya, terus nggak biasanya, seharusnya udah tahu gitu integer. Membuka REPL tadi di mana ya? Terus kalau mau ngerubah tipe data dari variabel, kita udah disediakan nih, ada fungsinya mau to byte, to char, to double, udah lengkap nih. To big decimal apa nih? To byte. Ini dari integer ke byte.
Terus kalau mau buat konstanta yang angkanya besar bisa pakai tadi garis bawah. Dan the value of variable types. Val and var. Ini yang tadi, kalau yang var bisa dirubah, yang val nggak bisa dirubah. Terus kalau mau bikin variabel secara eksplisit, dikasih tahu tipe datanya langsung nih. Terus ada string dan karakter. Ini yang udah kita bahas tadi juga ya. Compare condition and boolean. Yang tadi juga. If else if. Terus ada when. Biasanya when ini yang banyak dipakai. Soalnya simple gitu. Nggak if, else if gitu. Langsung aja kan misalnya when number of fish sama dengan 0. Langsung gitu. Jalanin apa. BTW di sini bisa kita tambahin kurung kurawal juga. Jadi nggak mesti satu baris kayak gini. Bisa kayak gini juga. Kalau nggak salah. Cuma satu baris kali, Ardi. Kayak if bisa kurawal. Bisa lah, kurang kurawal. Ini number of fish yang hilang. Number of fish sama dengan. Nah, jadi kalau kita kurung kurawal di sini, ini kita bisa bikin kodenya lebih dari satu baris. Misalnya kayak gini. Jadi lebih simpel lah daripada pakai if gitu. Terus ini yang keamanan 0 tadi. Bisa pakai ini buat nilainya bisa dipaksa 0. Terus tanda tanya sama tanda tanya titik 2 Elvis. If keamanan 0 throw null pointer exception. Ardi, di Kotlin ini bisa pakai try except loh. Try catch. Try catch lah namanya. Bisa. Jadi sama aja kayak di Python ada try sama except. Kalau di Kotlin namanya try catch. Jadi kalau yang pakai yang ini tadi kayaknya harus pakai try catch tadi, biar aplikasinya nggak error. Terus ada explore array. Nah, tapi yang array tadi, yang array di sini bisa lah, boleh beda tipe data. Kalau di Kotlin, kalau nggak salah kalau di C sama C++ gitu, kalau array nggak bisa beda tipe data. Kalau di sini list yang Oke. Ini yang udah aku jelasin tadi juga. Terusnya gampang aja mau nyelesain ini. Mungkin langsung ke kuis aja. Wih, tinggal di murojaah guys. Apakah bisa 100 guys? Bang, ulun sudah bang kuisnya bang. Jangan, jangan dijawab. Bang. Jangan dijawab. Bang, sudah bang kuisnya bang. Sudah kuisnya bang. Refresh. Sudah bang, sudah bang. Sudah kuisnya sudah. Wih, pada sudah lo. Nah, kita jawab bareng-bareng. Nomor 1 Benar. apa? Benar 5 ulun, benar 5 aja. Aduh, salah banget. Oh, kalian mau jawab.
Iya. Buhannya aja. Kita yang jawab Fasil Bang. dia. Itu C Boleh, bang. Itu C bang. C. Nomor 2 Ya. lanjut. Siapa lagi yang mau? Immutable variable. Pal. Variable yang nggak bisa dirubah nih. Variabel yang kada bisa dirubah tadi apa ya? Yes, di atas bang. Itu yang A. Oke. Nah ini salah tadi nomor 4 Lun. Urutkan Bagus, jawab atau Fajar. gantian aja. Which command will return the Yang lain. Jangan Fajar terus. Ini sudah. Ini benar. Ini benar. Ini tinggal dicobain aja di interest ID. Kalau mau kembali nilainya udah. C. Oke ya. Line off. Oh, pakai line off. LP separator bang. LP Yang lain separator. LP separator. Ini tadi apa nih? Yang on Elvis. null save code. Nah, yang terakhir jangan Fajar, yang lain. Oh iya bang, nomor 4 salah. Nomor 4 salah. Nomor 4 salah ya. Yang mana nih? Siapa yang mau jawab? Yang Ini benar. nomor 4. Cobain aja. Kita bikin string. Dengan ABC gitu. Terus print line str dot Tuh kebiasaan pakai Python lu langsung nulis string aja. kalau mau berarti ini jawabannya. Nah kan mau 3 Sudah auto complete tuh di IntelliJ. str.length. ya. Berarti str.length. Terus yang terakhir siapa? Yo, jangan Fajar. array list tadi nggak ada ya. Kita time up dulu. Harusnya sama aja kayak list sama array tadi. Tinggal beda dikit aja. Sini sudah ada hash map lah. 1 2 set. Array list off. Ya lah. Ulun aja bang. Boleh. Yang paling bawah bang. Paling bawah. Array list off. Yuk. Oke. Ya kita answer. Benar semua itu udah. Submit Mana answer dan dapat 1 batch teman-teman. Lanjutkah kita ke batch 2? Udah sejam nih. Anu yang Kotlin basic, Kotlin juga tuh. Oh iya, Android basic. Kotlin basic Yang ini yang Kotlin sama aja yang tuh. Kotlin. Ini nih khusus yang buat study jam yang tadi loh. Ya ini khusus. Nah, coba akses yang di situ ada course yang explore pertama. Ini apa lagi nih? Ada loh yang introduction to Kotlin. Yang kita share pertama tuh, Bang. Beda lah sekalinya badges-nya. Beda. Kayaknya tadi materi Jadi yang khusus. lebih lama ada. Beda. Iya. Sampai unit 6. Oh yang tadi tuh di unit 3 dia digabung ini connect internet, data persistent sama WordPress. Ini intermediate loh. Menurut Nah, basic. intermediate. Ya kita itu sampai anu aja navigation. Oh, Tapi kalau mau terus. Ini sisa kurang lebih setengah jam lagi lah. Anu kita apa? Ada pertanyaan atau ada hendak didiskusikan nggak? Itu kan ada yang ngerjain ini kan? Kan ini linknya paling pertama di share nih. oh ini yang pakai dari- kompas kan? Enggak, Kayaknya. Enggak. Enggak. itu link paling pertama di share. Link di Android Room. Kayaknya sama pakai Kotlin, tapi beda itu kali. Beda apa? Beda tahun terbitan. Yup, Betul. bener. Kalau yang ini 2020. Oh, yang terbaru ya. Yang Nggak ada terbaru PPT. yang ini. Ini Agustus 2022. apa bedanya? Kita lihat. Itu full Oh, file ini breakdown. udah ada Itu Kotlin compiler yang dan mana? penyemrekan.
Jadi, Kotlin Playground. Nggak pakai interest IDE. Modify your program. Langsung langsung praktek. Disuruhnya bikin print line happy birthday. Bedanya cuma isi print line-nya. Extend, terus suruh lagi nambahin print line lagi. kayaknya ini lebih masuk nih. Yolo, Langsung praktek. mungkin. Kadang ada anunya apa? On your own. Materinya lebih masuk kayak kalau orang gawe ini mandiri. Nggak tahu. Sama juga kalau yang sebelumnya. Tapi dia nggak ada jelasin Kotlin gitu ya. Langsung praktek-praktek aja. Kayaknya dari video tuh kan. Welcome to Ya, Android. video tadi. Gitu. Nah, disuruh bikin kue. Pakai print line. Langsung ke variabel. Nah, mungkin kalian bisa pakai yang kelas ini buat ngepraktekin dasar Kotlin tadi. Di sini tadi kan ada dia jelasin apa-apa aja sih yang ada di Kotlin gitu. Terus di sini kalian bisa pakai buat prakteknya gitu. Di sini praktek semua nih. Nah, terus disuruh print banner. Nah, bikin gini, use argument to change border. Bikin gini. Print border. Apalagi nih. Langsung disuruh bikin function coy. Iya. Langsung praktek. Nah, di sini langsung disuruh bikin function nih. Kalau di materi kita function minggu depan. Abang mau nanya bang, Boleh. ini target abang berapa minggu belajar Kotlin bang? Target sih 2 minggu ya. Kalau PPT asli kan itu ada lessonnya 3 minggu tuh. Mau ku perpendek jadi 2 minggu aja gitu. Semampuku lah. Nanti kita cepat-cepatan aja. Mungkin lebih lanjutnya nanti belajar Kotlin sambil praktek di Android-nya aja gitu. Soalnya kalau belajar Kotlin-nya doang itu agak puyeng juga. Langsung ke Android-nya aja nanti. Ya, mana Python seminggu aja, mana minggu depan Nurun kan lagi belajar Python. Nah, jadi gini bang, mohon maaf sebelumnya bang. Demi mengejar kecepatan yang diperpendek itu, bisa nggak bang minta PPT-nya nanti bang di akhir? Oh, boleh. PPT yang adanya kah? PPT yang tadi? Yang mana ya? Yang tadi yang Barusan. itu. Tadi Nah, yang yang barusan. barusan. boleh. Itu PPT-nya publik kan? Bisa aja ntar. Tahu Pak? Share aja. PPT tadi itu sebenarnya isinya yang ini tadi juga ya. Yang di lesson 1 nih. Terus yang ini buat mau yang praktek. Kuisnya. Munjir, pertanyaannya what is a program? Yuk, siapa yang mau jawab? Nah ya, jawab lagi. Ada 15 orang di sini guys. Ayo guys, bantu saya nge-push ini juga guys. Ngerjain juga lah. C bang. Belum kerja ya bang di sini. C. Lantaran turut mengerjakan lah. Nih, gampang nih. Bentar. Belum ikutan Keyword apa? function. Series instruction. Which keyword fun tadi kalau nggak salah fun. Yang lain jawab dua sih. Jangan anu aja, jangan Fajar aja. Ya, time Ingin up, membantu menjawab bang, tapi biasanya ulun ngerjain soal bahasa Inggrisnya pakai Google Translate dulu bang. Nah, Oh, Indo kan. Oh, Nah, berubah deh. Nah. tapi biasanya translate-nya aneh-aneh, absurd. Inggris Nggak saja bang, terlalu Inggris saja bang, Inggris saja. Gitu ya. Biar terbiasa. Fun. Yang ketiganya apa nih? Which of the following do you need to create a Kotlin program that print a line text? Print or print line ya lah. Call to print bang.
Call to print. Terus apa lagi ya? Apalagi Apa lagi? Kalau nggak ada berarti udah. the following the unit to create Kotlin program that print a line of text. Main tuh kayaknya lain sudah deh. Oh, need ya. Kayaknya main. Oh, need. Yang Nggak tahu sih ya. Curly bracket Iya, berarti perlu lah around instruction the system. berarti 3 nih lah. Oh, tiga. Weh, nomor 4 siapa? Yo. What do you expect this Kotlin code to be to do? Print two lines, Bang. Line of Of the text. text. Oke. Tuh line yang mana? Dua nih. Yang ya tuh bujur tuh. Yang B. How will you modify this main function so that it prints 6 layer cake of someone's 4th birthday? Waduh. Apa ini? Artikan terus. Ayo terus translasikan terus. Bagaimana cara memodifikasi fungsi main itu bisa ngeprint 6 baris, 6 layer lah. Cake for someone's 4th birthday. Oh, berarti layernya ganti 6. Kalau bingung di run aja. Kita print hasilnya. Apa nih? Kebanyakan. Ubah yang file. Fungsinya kan tidak coy. Kalau di print. Oh iya. Fungsinya nggak ada. Oh, aja. Anggap aja Itu ada, coba, berarti nggak bisa di run. Kata kuncinya tuh ada di layer sama edge. Ayo, apa jawabannya? Ayo. Kayak sama C, layer aja. Bang, C. Cewek. File edge to for. Oke, soal terakhir guys. Malah kayak gitu doang. Kira Kirain bakal kayak gitu. kira apa? Which of this option correctly calls the function below and passes it valid input argument? Ini udah Bang. ngerti nih. Bang, share screen-nya nggak gerak, Bang. Ngapis kah? Gerak Nomor 6 nih. jaringan Anda itu. Ah, ini baru aja gerak, Bang. Oke, aman. Which of this option correctly calls the function below? Kayaknya itu A, Bang. Nih. Udah bisa nih pakai function. Nah, dah berarti ala Emi Australia 20. Oke, kita submit guys. 1, 2, 3 dan Ini harusnya udah aku selesai. mau nanya dulu nih. Ini ada nggak sih yang baru mulai